Hai semua, kembali lagi bersama saya, Anime, di pembahasan kelanjutan anime. Oke, sekarang aku akan melanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone, volume kelima, chapter 113 sampai 115. Biar nggak memakan waktu lama, untuk opening, aku bahas secara singkat aja tentang kejadian di video sebelumnya. Yang mana di video sebelumnya, akhirnya Toya mendapatkan Babylon ketiganya. Babylon apa itu? Cek aja di video sebelumnya, oke? Dan sebelum lanjut, aku mau minta maaf dulu pada kalian, karena di video kali ini itu mengandung unsur agamanya. Ya walaupun itu agama yang gak ada di real life atau agama buatan pengarangnya, tapi tetap aja aku minta maaf dulu. Ya mungkin ada perkataan atau nada bicaraku yang mungkin gak kalian seneng gitu. Jadi aku minta maaf lah dulu. Oke, karena aku udah minta maaf, jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan pembahasan Isekai wa Smartphone di video kali ini. Let's play. Sebelum masuk ke cerita intinya, kita diberitahukan tentang perkembangan negara Toya setelah kejadian di video sebelumnya. Pertama tentang Alkimia Babylon dan Flora. Berkat penggabungan antara Alkimia Babylon, Taman Babylon, dan Workshop Babylon, sekarang Babylon Toya menjadi sangat besar. Sebesar sebuah kastil kecil yang sedang melayang di udara. Kemudian sama seperti Siska dan Rosetta, Flora juga memiliki pakaian khusus saat bekerja. Dan itu adalah pakaian perawat berwarna pink pendek dengan stocking putih. Karena Flora memiliki pengetahuan dan kemampuan medis yang memadai, Toya memperkerjakan Flora sebagai dokter khusus kerajaan. Tentu aja karena dia dokter kerajaan atau negara, kantor Flora ada di dalam kastil. Kenapa Toya memperkerjakan Flora sebagai dokter? Bukannya Toya sudah punya sihir penyembuhan? Itu karena untuk melakukan pencegahan di masa depan. Jika semisalnya Toya tidak berada di kastilnya dan sebagainya, Flora bisa langsung menggantikan Toya. Dan untuk Alkimia Babylonnya sendiri, untuk saat ini di Alkimia Babylon, Toya memproduksi sebuah bibit nasi baru yang tahan akan wabah. Bibit nasi itu nantinya akan Toya tanam di bagian timur negaranya yang sudah direncanakan kemarin-kemarin itu. Kemudian tentang infrastruktur Jalan Raya Toya yang waktu itu Toya bangun, sekarang udah diperbarui sedikit oleh Naito, sehingga terlihat lebih bagus daripada sebelumnya, lebih indah gitu. Pakaian baju Zanak cabang Brunhild dan penginapan Silver Moon cabang Brunhild pun juga telah selesai dibangun. Karena pemandian di penginapan Silver Moon memiliki efek atau sihir untuk menyembuhkan kelelahan, sama seperti yang ada di Belfast, penginapan Silver Moon cabang Brunhild menjadi sukses besar. Hingga Mika itu sampai harus merekrut karyawan-karyawan baru. Dan tentu aja tanpa Mika sadari, kebanyakan dari karyawan yang Mika rekrut adalah seorang ninja. Dan itu semualah perkembangan negara Toya untuk saat ini. Sekarang baru kita mulai ke inti cerita. Pada hari ini, Toya berserta dengan para raja-raja dari negara Belfast, Mismit, Rifurizu, dan Regulus sedang mengadakan sebuah pertemuan yang bertujuan untuk bertukar informasi. Sambil bermain mahjong, para raja dan Toya pun memulai pertemuan mereka. Perhatian, di sini Toya itu nggak ikut main mahjong sama mereka, karena Toya bawa serius pertemuan ini. Sedangkan para raja itu sendiri, mereka sebenarnya mau nyantai-nyantai aja datang ke negara Toya atau ngadain pertemuan ini. Hitung-hitung untuk hilangin stres gitu. Jadi ya bisa kita bilang mereka semua ini lagi ngegosip gitu. Oke, kita lanjut. Percakapan dibuka oleh Raja Belfast yang ngegosip tentang berita yang baru-baru ini muncul. Berita tentang kemunculannya vampir di ibu kota Isura, kerajaan suci Ramisu. Rumor mengatakan setiap malam di ibu kota Isura ditemukannya mayat yang mengering karena darah mereka disedot habis. Karena kejadian ini, tanpa adanya penyelidikan apapun, para warga pun menyimpulkan kalau ini adalah ulah dari klan vampir. Mendengar rumor ini, Raja Mismit merasa kesal, marah, karena sifat mereka yang asal bunyi, asal ngomong. Bukan tanpa alasan, Raja Mismit bisa kesal.
Semua itu disebabkan karena kerajaan suci Ramisu ini memang sangat bermasalah. Mereka adalah negara yang menganut kepercayaan sama Dewa Cahaya Lars, yang bahkan Toya nggak tahu siapa Dewa Cahaya itu. Karena kepercayaan mereka ini, semua orang yang memiliki sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan pasti akan langsung dianggap musuh. Entah itu berupa sihir kegelapan, cerita, mitos, ras, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang berlawanan sama cahaya, apalagi kegelapan. Walaupun tujuan mereka demi kebaikan bersama, gak berbahaya, ataupun hanya sekedar gosip. Selama itu berlawanan sama cahaya mereka, orang-orang itu mereka anggap musuh. Karena vampir identik sama kegelapan, makanya mereka dengan entengnya bilang kalau kejadian di ibu kota mereka adalah salahnya vampir. Gak salah juga sih mereka kalau dilihat dari ciri-ciri mayatnya. Tapi di sini Toya itu nggak begitu peduli sama berita ini. Yang Toya pedulikan malah si Dewa Cahaya Lars ini. Karena Toya itu nggak tahu siapa si Dewa Cahaya Lars ini. Toya pun bertanya kepada Raja, siapa sih Dewa Cahaya Lars ini? Raja Belfast pun menjawab pertanyaan Toya. 1000 tahun yang lalu, wilayah kerajaan suci Ramisu dihuni oleh magical beast, roh-roh jahat, dan demon. Dikatakan pada suatu saat datanglah seorang pendeta yang memanggil Dewa Cahaya Lars untuk mensucikan wilayah itu. Berkat dia, orang-orang yang tinggal di wilayah itu mulai menyembah Dewa Cahaya Lars dan ajaran-ajarannya. Mendengar jawaban dari Raja Belfast tadi, Toya itu malah menjadi semakin bingung. Setahu Toya itu cuma tahu 2 dewa aja, Dewa Dunia dan Dewa Cinta. Kalau Dewa Cinta pastinya bukanlah. Tapi nggak tahu kalau Dewa Dunia. Apakah Dewa Dunia yang mereka sebut Dewa Cahaya Lars? Tapi Toya itu sangat yakin kalau Dewa Dunia adalah tipe dewa yang nggak mau terlalu banyak ikut campur tangan pada dunianya. Karena Toya ini sangat bingung sekali, Toya pun mulai mencoba untuk menelpon Dewa Dunia untuk menanyakan kepastian. Tapi sayangnya telepon Toya itu nggak dijawab. Selain ajaran mereka yang nyeleneh tadi, Kerajaan Suci Ramisu adalah kerajaan atau negara yang paling sulit untuk diajak berhubungan. Ya karena ajaran mereka tadi. Kalau negaranya ini nggak mau nuruti ajaran mereka, atau selama negara lain itu mempunyai satu warga yang punya sihir kegelapan atau sesuatu yang kegelapan gitu, Kerajaan Suci Ramisu pasti akan menolak mereka. Atau mungkin mereka dijadi musuh gitu. Apalagi paus atau ratu mereka. Pokoknya benar-benar anti lah. Karena semua tadi, Raja Mismith kesal sama kerajaan Ramisu ini. Atau dengan kata lain, Raja Mismith memang udah kesal dari dulu sama kerajaan suci Ramisu ini. Bahkan bukan hanya Raja Mismith saja, tapi raja-raja lainnya pun juga ikut kesal sama perilaku mereka itu. Tadi adalah rasa kekesalan mereka, para raja secara pribadi. Dan sekarang adalah alasan kenapa Raja Mismith bisa kesal karena ras vampir itu dituduh sama mereka. Pertama, vampir adalah salah satu golongan kecil dari keluarga demon. Walaupun kecil, mereka itu tidaklah langka. Jadi sedikit lah pokoknya, tapi nggak langka. Akan tetapi mereka itu juga nggak bodoh. Mereka pasti tahu apa yang mereka dapatkan jika mereka berani berurusan dengan kerajaan suci Ramisu. Jadi kan kayak nggak mungkin aja mereka terang-terangan ngisep darah warga kerajaan suci Ramisu. Apalagi sampai berani ninggalin mayat korbannya. Itu kan sama aja kayak bunuh diri. Jadi ini terkesan mencurigakan dan nggak masuk akal. Jadi Raja Mismith itu berpendapat mungkin saja klan atau ras vampir ini dijadikan tumbal sama kerajaan suci Ramisu. Karena kan nggak mungkin aja mereka gitu. Makanya dia itu kesal sama mereka, si Raja Mismith ini. Dia pun juga setuju sama alasan Raja Mismith. Kan gak mungkin aja ada satu klan yang mau bunuh diri. Ya walaupun begitu, Toya gak begitu peduli sama kerajaan suci Ramisu ini ataupun para vampir. Tapi jika kerajaan suci Ramisu ini buat masalah sama Toya atau negaranya, maka Toya gak akan segan-segan sama mereka. Dan jika saja perkataan Raja Mismith itu benar, klan vampir dijadikan tumbal dengan alasan yang konyol, entah apa itu, seperti penindasan ras, maka Toya berani berdiri di sisi mereka dan melindungi mereka.
Dan dengan begini, pertemuan 5 negara pun berakhir. Sekarang kita maju ke beberapa hari kemudian. Toya akhir-akhir ini menghabiskan harinya dengan meneliti dan membuat senjata menggunakan material tubuh monster kristal laba-laba yang kemarin di workshop Babylon. Di penelitian ini, Toya mendapatkan hasil bahwa daya tahan dari material atau tubuh monster kristal bergantung pada kekuatan sihirnya. Jadi semakin banyak kekuatan sihir yang dimasukkan ke dalam material tersebut, maka materialnya akan semakin keras. Tidak hanya keras, tapi kekuatan memotongnya pun juga ikut meningkat. Dan tentu aja material ini juga bisa beregenerasi jika materialnya dimasukkan sihir juga. Jadi simpelnya, semakin banyak sihir dimasukkan, maka material tersebut akan semakin keras, semakin tajam, dan gak akan bisa rusak. Dengan material yang OP ini, Toya membuat sebuah senjata yang dilengkapi oleh sihir programnya. Yang mana jika senjata yang Toya buat ini hancur, maka secara otomatis senjata itu akan beregenerasi sendiri dengan menyerap sihir yang ada di luar atau alam. Ya model-modelnya kayak sihir tipe magical. Jadi sang pengguna tidak perlu cemas memasukkan sihir mereka hanya untuk memperbaiki senjata saja. Udah otomatis tanpa perlu masukin sihir. Senjata pertama yang Toya buat adalah sebuah katana untuk Yai. Katana ini Toya berikan nama Toka. Toka adalah katana yang berwarna transparan dengan sarung berwarna putih. Toka ini dapat mudah memotong pohon besar hanya dengan sekali tebas saja. Toya langsung memberikan katana ini kepada Yai dan Yai pun menjadi sangat senang. Melihat Yai yang diberikan senjata sama Toya, keempat cewek lainnya pun menjadi iri. Untuk menenangkan mereka, Toya pun bilang ke mereka kalau mereka semua itu juga akan dibuatkan sama Toya sebuah senjata. Untuk lu, karena lu adalah pengguna 2 pedang, Toya buatkan lu sepasang senjata Kodachi. Kodachi adalah senjata yang sama kayak katana, tapi versi pendeknya. Dan sama kayak katana Yai, Kodachi lu itu juga dapat memotong pohon besar hanya dengan sekali tebas. Lalu, untuk Yumina dan Lindsay, karena mereka bukan pengguna senjata jarak dekat, Toya membuatkan mereka sebuah peluru yang dapat dikendalikan. Di belakang peluru tersebut terdapat sear explosion untuk pergerakannya. Sedangkan untuk ujungnya dibuat runcing agar pergerakan pelurunya itu seimbang dan dapat meningkatkan kekuatannya. Toya membuatnya seperti itu karena Toya mengambil referensi dari Pale Bunker. Jadi bisa dibilang ini adalah Pale Bunker versi pelurunya. Lalu yang terakhir untuk LC, tentu aja Toya membuatkan LC sebuah gauntlet. Toya membuatkannya menjadi sangat keras, ditambah ketika kekuatannya itu disatukan pada satu titik, maka daya penghancur dari gauntletnya LC akan menjadi sangat mengerikan. Bahkan batu besar pun bisa dihancurkan hanya dengan sekali pukul. Dan untuk memaksimalkannya lagi, Toya membuatkan mode penghancurnya yang mana jika memakai mode ini, maka ujung dari gauntlet tersebut akan keluar benda runcing. Jadi mungkin saja benda runcing tersebut untuk tempat memusatkan kekuatan. Jadi dengan mode ini, kekuatan dari gauntlet LC itu menjadi sangat-sangat mengerikan. Kemudian setelah selesai membuatkan semua senjata untuk para cewek-ceweknya, Toya beserta cewek-ceweknya pun langsung uji tes senjata baru mereka. Catatan, Toya membuatkan mereka senjata baru ini tentu aja untuk kedepannya dalam melawan monster kristal. Dan setelah selesai menguji senjata baru mereka semua pun langsung pulang ke kastil. Sesampainya di kastil, Lapis tiba-tiba datang mendekati Toya dengan keadaan yang kebingungan. Toya bertanya kepada Lapis apa yang terjadi. Lapis pun bilang kalau seorang utusan dari negara asing telah datang ke negara Toya saat ini. Lapis menyuruh Toya untuk cepat-cepat berganti pakaian yang formal dan pergi menemui Kosaka Masanobu untuk meminta pendapat. Toya yang benar ini pun menjadi kaget karena ini pertama kalinya ada seorang utusan dari negara asing datang ke negaranya. Karena penasaran sama utusan negara asing tersebut, Toya pun langsung melakukan persiapan dan menemui Kosaka Masanobu seperti yang dikatakan Lapis. Singkat cerita, sekarang Toya sudah memakai pakaian formalnya
dan duduk di kursi tahtanya didampingi oleh Kosaka Masanobu. Di hadapan Toya saat ini terdapat dua orang utusan dari negara lain yang dibicarakan. Sebelum menyambut dua orang utusan ini, Toya diberikan saran sama Kosaka Masanobu untuk tidak terlalu banyak bicara, karena Toya tidak tahu rencana apa yang mereka miliki. Jadi lebih baik diam daripada informasi tentang Toya bocor karena banyak bicara, kayak sifatnya Toya, perilaku Toya, dan yang lain-lain. Sama seperti patah yang mengatakan kalau diam itu adalah emas. Dua orang utusan ini pun mulai memperkenalkan diri mereka sebagai utusan dari kerajaan suci Ramisu yang bernama Nes Leonard dan Pilis Rugito. Si Nes ini, dia adalah pria tua berumur sekitar 40 tahunan dengan rambut pirang pendek. Dia mengenakan baju putih yang lengannya itu disulam dengan benang emas. Sedangkan untuk Pilis, dia adalah seorang gadis yang umurnya kurang lebih sama seperti Toya. Rambutnya bergaya bob berwarna ungu terang dan memakai pakaian sama seperti Nes. Masanobu sebagai perwakilan Toya, dia bertanya kepada mereka berdua tentang alasan mereka datang ke negaranya Toya. Si Nes pun menjawab kalau mereka datang untuk memberikan pesan dari paus atau ratu mereka yang bernama Elias Orutora untuk membentuk persahabatan atau persaudaraan dengan negaranya Toya. Dengan syarat Toya harus mengakui agama Dewa Cahaya Lars mereka dan menyebarluaskan ajaran mereka di negaranya Toya. Mendengar ini, di dalam hati Toya itu kayak, hah? Jadi agama negara? Diakui negara? Apa maksud lo? Tapi si Nes ini nggak berhenti ngoceh di situ. Dia lanjut lagi ngomong kalau negara Toya itu akan dilindungi sama mereka. Toya dapat baptis gratis, diberikan izin mendirikan gereja mereka, dan yang lain-lain. Sontak mendengar kesombongannya ini, Toya itu dalam hati sudah mulai marah kali. Toya langsung memotong omongan si Nes dan mengatakan kalau Toya menolak mereka. Dalam hati Toya ini udah benar-benar sudah ngamuk. Siapa mereka kok sombong kali? Dan siapa juga Dewa Cahaya Lars itu? Untuk apa aku nyembah dia? Aku aja juga gak tahu siapa dia. Gitulah dalam hatinya Toya. Karena penolakan Toya yang secara tiba-tiba ini, Nes pun langsung terdiam sejenak. Kayak kaget gitulah. Kemudian dia pun bertanya kepada Toya apa maksudnya. Toya pun menegaskannya lagi kepada Nes bahwa Toya dan negaranya tidak membutuhkan agama. Kemudian si Nes pun membalas perkataan Toya. Apa Toya gak percaya sama agama sampai ngomong kayak gitu? Toya pun menjawab, siapa yang gak percaya sama dewa? Semua orang percaya sama dewa. Apalagi aku yang selalu setiap harinya bersyukur padanya. Kemudian Pilis yang tepat berada di sampingnya Nes itu mulai bertanya kepada Toya. Kalau percaya, lalu kenapa gak disebarkan ajarannya? Toya pun menjawab, kalau itu gak perlu. Kemudian Toya pun membalas bertanya kepada mereka. Lagi pula, apa Dewa Cahaya Lars itu adalah dewa satu-satunya? Jika ada Dewa Cahaya, pasti ada Dewa Kegelapan kan? Jadi dewa-dewa lainnya juga ada kan? Terus kenapa cuma Dewa Cahaya saja yang disembah? Si Nes ini pun tak menyangkal perkataan Toya bahwa memang ada dewa-dewa lainnya. Tapi Dewa Cahaya Lars itu adalah dewa di atas dewa. Bahkan Dewa Kegelapan pun tidak ada tandingannya sama Dewa Cahaya Lars yang adil dan mutlak, jawab Nes. Toya pun membantah perkataan si Nes tentang adil dan mutlak. Toya bilang padanya kalau enggak ada yang namanya keadilan yang mutlak. Dan jika yang dikatakan Nes itu benar, kalau keadilannya itu mutlak, si dewa cahayanya mereka, maka kenapa kejahatan di dunia ini masih ada? Bukannya keadilan punya dewa mereka itu mutlak? Wajah si Nes pun berubah menjadi memerah karena emosi sama Toya. Lalu dia pun bertanya balik pada Toya. Kalau gitu beritahu aku apa yang diberikan dewanya Toya kepada Toya. Toya pun menjawab dengan santainya, gak ada apa-apa. Karena dewa itu adalah orang yang sibuk. Jadi selesaikan semua masalah yang kau perbuat sendiri. Dewa tidak akan ikut campur masalah yang ada di dunia ini, jika memang itu bukan masalah yang sangat besar. Bukan berarti aku menyangkal ajaranmu. Jika itu yang kau percaya, ya udah. Jangan memaksakan orang untuk percaya, juga karena setiap orang itu memiliki kepercayaan mereka sendiri.
Si Nes ini mulai benar-benar kayak emosi gitu. Dia mulai melototi Toya dengan penuh kebencian. Kemudian dia bilang kalau Toya itu sudah dirasuki oleh dewa jahat dan butuh dibaptis. Sontak setelah mendengar dewanya Toya itu dibilang dewa jahat, si Kami-sama itu, Toya pun mulai murka. Toya memanggil Kohaku dan menyuruhnya untuk menyekap si Nes. Kohaku pun datang dengan wujud Byakunya dan langsung menyerang Nes dari belakangnya dan berhasil menyekapnya. Nes benar-benar ketakutan melihat Kohaku. Kemudian Toya pun mulai mendekati si Nes. Setelah dekat, lalu Toya pun jongkok dan bilang ke Nes, "Dewa mana yang kau percaya itu terserahmu. Tapi aku tidak akan membiarkan kau memperlakukan Kami-sama sebagai dewa jahat." Toya membuka gate tepat di bawah Nes dan langsung membuangnya ke tengah sungai di luar kastil. Pilis yang tepat berada di sampingnya Nes pun langsung kaget melihat rekannya dibuang secara paksa. Tapi walaupun rekannya dikeluarkan secara paksa seperti tadi oleh Toya, Pilis itu dia nggak marah sama sekali ke Toya. Malah Pilis itu minta maaf sama Toya atas perilaku si Nes. Dia tidak marah, tapi melainkan lebih ke penasaran dengan perkataan-perkataan Toya sebelumnya. Seakan-akan seperti Toya itu pernah bertemu sama dewanya Toya itu, yang Toya maksud. Ya emang, kenapa Pilis berperilaku seperti ini? Karena Pilis ini dia itu sudah mulai nggak percaya dengan keberadaan dewa. Dia sudah mulai meragukan semua tindakan yang dilakukan oleh agamanya atau negaranya sendiri. Apakah benar kita harus mengecap seseorang jahat hanya karena dia memiliki sihir kegelapan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus-terusan muncul di otaknya Pilis yang mengakibatkan dia itu mulai meragukan agamanya sendiri. Makanya setelah Pilis ini mendengar perkataan-perkataan Toya tadi, yang seakan Toya itu pernah bertemu sama dewanya, Pilis ini menjadi penasaran. Dan Pilis pun bertanya pada Toya, apakah Toya pernah bertemu sama dewa? Pilis juga memberitahukan alasannya kenapa dia bertanya seperti ini pada Toya. Dan ya alasannya kayak tadi itu, dia udah mulai ragu sama agamanya sendiri. Toya mendengar ini pun menjadi bingung, karena Toya di sini itu juga dalam keadaan yang nggak bisa ngomong iya. Ya nggak mungkin aja kan ngomong iya aku pernah ketemu. Emangnya ada yang percaya juga? Nggak mungkin kan. Sontak di saat Toya kebingungan untuk menjawab pertanyaan Pilis, HP Toya pun tiba-tiba bergetar yang menandakan ada seseorang yang menelponnya. Karena di HP Toya cuma ada satu nomor saja. Jadi Toya itu sangat yakin kalau ini adalah telepon dari Dewa Dunia, dewa yang ada di animenya itu. Toya pun mengeluarkan HP-nya dari saku dan menjawab telepon dari Dewa Dunia. Pas setelah Toya mengangkat teleponnya, waktu di sekeliling Toya pun menjadi berhenti dan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu terdiam, kecuali Toya sendiri dan si Pilis. Toya dan Dewa Dunia pun mulai saling menyapa, dan sebagai rasa terima kasih Dewa Dunia kepada Toya karena marah demi membelanya, dan rasa kasihan Dewa Dunia sama Pilis yang meragukan agamanya sendiri, Dewa Dunia pun berniat untuk menampakkan dirinya kepada Pilis agar Pilis itu bisa percaya dengan perkataan Toya dan keberadaan dewa. Dan telepon pun langsung ditutup oleh Dewa Dunia. Pilis dengan nada kayak orang ketakutan melihat Toya yang berbicara sendiri. Pilis bertanya pada Toya, Toya sedang ngobrol sama siapa? Toya pun menjawab kalau dia ngobrol sama dewa. Dan Toya pun juga bilang ke Pilis kalau dewa akan datang menemui mereka sekarang. Sontak Pilis pun menjadi sangat kaget. Kemudian di atas kepala mereka berdua muncullah Kami-sama dengan diselimuti oleh cahaya yang bersinar terang dan aura yang suci. Kami-sama perlahan turun dan mendarat dengan sangat mulus. Lalu Kami-sama pun bilang ke Pilis kalau dia adalah dewa. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and またね、アズールレーン。